Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah kama qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melakukan aktivitas kegiatan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kita mengetuk pintu langitnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah, Ghafurur Rahimnya Allah. Mudah-mudahan aktivitas kegiatan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala mendapat keberkahan dan menambah iman amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa kita sampaikan kepada pemimpin Islam, akhirul anbiya'i wal mursalin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta keluarganya, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya yaumil akhir nanti dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin kita telah mendengar kabar dari mass media cetak maupun elektronik bahwa sering terjadi gempa di negara yang kita cintai. Tidak kita dengar di negara-negara lain terjadi gempa hampir 1 minggu sekali, dan kurang lebih kalau kita perhatikan dari BNU yang telah memberikan informasi kepada kita hampir 3 kali dalam 1 minggu ini rutin terjadi gempa di seluruh provinsi negara yang kita cintai. Bagaimana tanggapan kita dengan terjadi gempa tersebut? Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah tidak akan terjadi di negara yang kita cintai ini. Bencana tidak akan terjadi di negara yang penduduknya mayoritas Islam. Musibah, bencana akan terjadi yang Allah datangkan kepada negara tercinta dengan berbagai macam sebab. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, duribat alaihimud dzillatu ainama suqifu. Wahai umat Islam di negara Republik Indonesia, siap-siap saja kamu akan tertimpa suatu bencana yang dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita dengar hampir 100 orang wanita disensus
menurut penyelidikan 100 orang wanita remaja putra dan putri sudah melakukan, 20 orangnya sudah melakukan perzinahan, pergaulan bebas. Belum lagi kita dengar banyak sekali pejabat-pejabat negara kita korupsi. Belum lagi kita dengar berapa banyak remaja-remaja Islam, harapan bangsa, harapan negara, harapan agama yang terlibat dengan narkoba. Dan belum lagi kita dengar berapa banyak umat Islam yang buta huruf akan Al-Quran. Belum lagi kita dengar berapa banyak umat Islam yang tidak melakukan sholat yang Allah takut. Pantas saja Allah marah kepada kita. Pantas saja Allah marah kepada kita. Jemaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita penuhi dan ini yang harus kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan iktibar kepada kita, memberikan suatu gambaran kepada kita, memberikan nasihat kepada kita. Sangat bahaya kalau kita jauh dari agama, yaitu tuntunan dari Allah Subhanahu. Bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah? Berbanyak menuntut ilmu. Pantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Sayati ummati akhir zaman." Hai umat Islam di kemayoran, hai umat Islam di Indonesia, sayati ummati akhir zaman. Akan datang nanti umatku akhir zaman. Yafirul ulama awal fuqaha. Mereka sudah jauh daripada ulama. Mereka sudah tidak lagi mendengarkan nasihat ulama. Mereka sudah tidak lagi mendengarkan fatwa ulama. Ulama yang membahas kemungkaran selalu menjadi musuh bagi para yang tidak senang. Apakah itu para aparatur pemerintah maupun para munafikin. Kalau sudah demikian, wa yabtaliyahullah bisalasatin baliyah. Siap-siap saja Allah akan menurunkan bencana dengan 3 malapetaka. Malapetaka kita. Di masjid diumumkan ada pengajian, asik main gabung. Di masjid diumumkan ada taklim, asik nonton TV, asik dan asik. Jauh dari Quran. Wasta ulaha yarfa'ullah bi barakatin min kasbihim. Kalau mereka sudah jauh daripada Allah, yang pertama Allah angkat keberkahan pada rezeki mereka. Penduduk Indonesia bagaimana Allah enggak berikan keberkahan? Apa saja yang ditanam tumbuh. Di Arab Saudi tidak ada buah-buahan, di Indonesia. Di Arab Saudi tidak ada tuh tembok yang berjamur. Di Indonesia saking suburnya tembok sampai keluar jamur, keluar rumput. Karena cuaca Indonesia Allah kasih baldatun thayyibatun keberkahan. Tapi yang namanya keberkahan, rakyat Indonesia tergolong kategori termiskin. Ini yang harus kita sadari kalau kita jauh daripada ulama. Yang kedua yang lebih bahaya, wasani yusolitullah bisultanan zolim. Yang kedua, hai umat Islam, Allah utus di antara kamu pemimpin kamu zolim alias rakus. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ulah siapa? Ulah kita umat Islam. Apalagi ini mendekati pemilu. Saya bukan berpolitik, tapi kita lihat saat jamaah sholat Jumat yang dimulai. Jangan kau gadaikan memilih pemimpin dengan sekantong sembako. Bahayanya bagi agama kita, bahayanya bagi negara kita. Kita lihat sekarang ini, kita lihat umat Islam
Islam mayoritas, tapi betapa banyak orang yang mencela, mencemoohkan, mencaci maki, tidak pernah ditangkap oleh aparatur yang berwajib. Paling-paling ditangkap, ada yang ditangkap hanya simbolis. Ada yang menghina agama, ada yang menghina Allahku lebih baik daripada Allahmu, ada yang menghina suara hajat, ada yang menghina Al-Quran, macam-macam tidak kita dengar. Tapi kalau kita lihat ulama kita berkuar-kuar memberantas kemungkaran, langsung dijebloskan dalam penjara. Alasannya ini, itu, dan ini. Ini akibat kita jauh daripada ulama. Akibat kita memilih pemimpin pada saat kita memilih ditukar dengan satu bungkus sembako. Kalau Allah turunkan malah petaka, jangan teriak, ya Allah kenapa kau jadikan, ya Allah kenapa kau turunkan bencana, ya Allah baru teriak ya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita suatu keterangan. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk, bukan petunjuk buat umat Islam, bukan petunjuk bukan umat Islam, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dinasehati setiap hari rukun khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman kita sama Allah, beriman. Ittaqullah, bukan sekedar kamu beriman saja. Ittaqullah, takwa kamu kepada Allah. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang sangat singkat ini membawa ingat, bencana gak akan datang di negara yang kita cintai kalau dengan tidak ada sebab. Sebab kemungkaran sudah merajalela. Kita kebanyakan gak peduli dengan bagaimana kita beragama dengan Tuhan. Kita tidak peduli dengan nasihat-nasihat ulama. Kita gak pernah menuntut ilmu lagi. Kita bagaimana yang penting sholat, ikutin saja Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, selesai, habis perkara. Ilmunya gak dapat. Ini yang harus kita renungi. Pada saat nanti pemilihan pemimpin, kita terlupakan siapa yang menghina agama kita, siapa yang menghina agama ulama kita, siapa yang merendahkan rakyat, membodohi rakyat, menipu rakyat. Kita kata, yang penting saya adalah musuh partai ini. Itu yang jadi titik permasalahan. Kembali, karena yang akan menolong kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pemimpin negara. Kita kembalikan, ya Allah, aku mohon tunjukkan siapa pemimpin aku. Gak usah kita berantem, gak usah kita caci maki, gak usah. Cukup, kata Allah, cukup. Nanti jauhi, kan Allah sudah berfirman, jauhi pemimpin-pemimpin yang begitu. Mudah-mudahan bermanfaat khutbah Jumat kali ini, walaupun sangat singkat, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka mahabbah kita kepada Rasulullah, menambah keimanan kita, cinta kita kepada Allah. Hanya satu hidup kita, mati kita, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lainnya nomor 2, nomor 3, dan nomor sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah iqraman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum pada abihi binafsi wa sanna bi malaikati yusabbihuna bi qudus. Faqala ta'ala mukhbiran alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Wa Allahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah sallimna li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah hamna li ummati sayyidina